Assalamualaikum. Kami dari kelompok ke-6 akan menampilkan video penelitian kami mengenai TPA tempat pembuangan akhir. Saya Afifah Hoiriah. Saya sebagai reporter dan editor. Saya Iksan Fahri, sebagai rekan reporter dan pewawancara. Saya Mutia Sari Putri, sebagai penulis dan pewawancara. Saya Fadilah, sebagai pewawancara. Saya Revalina Anggina, sebagai pewawancara. Saya Alwi Rizky, sebagai pewawancara dan kameramen. Saya Rano Saputra, sebagai pewawancara dan editor. Saya sudah berada di dalam tempat pembuangan akhir. Penanganan masalah sampah menjadi salah satu isu krusial yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dari penumpukan sampah yang tidak terkendali semakin menjadi perhatian serius bagi para pakar dan pemerintah. Perlu adanya upaya kolektif untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh sampah ini. Kita dapat melihat penumpukan sampah mengancam keberlanjutan ekosistem alami dan menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Dampak sampah juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Pembakaran sampah tidak terkontrol menghasilkan emisi berbahaya yang mencemari udara yang kita hirup setiap hari. Zat beracun yang terkandung dalam sampah dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, air yang terkontaminasi oleh sampah juga menyebabkan penyebaran penyakit dan infeksi. Untuk mengatasi dampak negatif dari sampah, langkah-langkah konkret perlu dilakukan. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, termasuk praktik daur ulang, pengurangan sampah, dan pemilihan produk ramah lingkungan. Pemerintah juga harus menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif dalam pengurangan sampah. Kesadaran dan aksi bersama akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh sampah ini. Melalui upaya kolaboratif, kita dapat melindungi lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Mari bersama-sama mendaur ulang sampah, menjaga lingkungan agar terlihat nyaman dan indah. An-Nazofatul minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Saya Afifah Hoiriah, pamit undur diri. Sekarang bersama Bapak yang mengurus PTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Kami dari Mansatu Padang Sidimpuan izin mewawancari Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Oh, apa perlu nama Bapak itu? Perlu ya. Nama Bapak Ansor Hidayah Siagia. Umur Bapak sekarang sudah berapa? Umur kalau nggak salah kurang lebih 44 tahun. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? Kalau yang namanya tinggal udah Bagaimana perasaan Bapak melihat orang yang membuang sampah sembarangan? ya, kalau yang namanya perasaannya tempat orang yang membuang sampah kan ini sudah tempat pembuangan sampah. Yang namanya membuang sampah sembarangan sudah salah dong. Kalau bisa kita bina. Kalau memang nggak bisa kita bina, ya kita binasakan boleh. Yang namanya ini kan sudah pembuangan akhir. Kenapa lagi dibuang di luar? Berarti yang namanya pembuangan sampah, namanya buang sampah sembarangan itu kan udah jelas salah. Di mana-mana pun itu sudah jelas salah. Padahal sudah ada kian tempat. Sudah jadi masalah. Bina dulu lah gitu. Kalau memang kurang bisa dibina. Apakah Bapak memiliki pesan untuk orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan? Oh, kalau pesan untuk orang yang membuang sampah sembarangan itulah, besi itu kan indah. An-Nazofatul minal iman. Kebersihan itu setengah dari iman. Nah, kita apa dulu kita hati. Kalau pesan untuk dia ya ikutilah peraturan.
bersih itu sehat. Samping sehat kita dapat amaran lagi. Itulah harapan saya kepada para ada lagi masyarakat pula jadi manusia lah. Sebelumnya Bapak sudah tahu bahwa di sekolah sekarang di sekolah-sekolah di Padang Sidimpuan itu sudah melaksanakan bank sampah. Belum tahu kalau masalah bank sampah. Kalau memang ada acara, kalau ada memang apanya pemerintah untuk sekolah-sekolah begitu itu bagus. Tapi kalau masalah di situ, wah belum tahu kalau mengenai bank sampah. Kalau kita adakan bank sampah itu sudah sangat bagus itu, positif itu. Sudah penambah hasil itu. Apakah warga sekitar sini pernah komplain terhadap sampah-sampah di sini? Kalau yang namanya komplain itu tetap ada lah. Kalau yang masalahnya komplain, tapi situasi lah tiada yang membuat. Maka mau bagaimana kita bikin? Gitu. Yang jelas sabarlah. Mudah-mudahan ada apanya pemerintah sama kita bisa sampahnya tidak ulang, bisa dapat tempat yang lebih layak. Pada saat ini tempat yang lebih layak belum ada kita dapat. Kalau masalah komplainnya ya ada jelas ada itu tiap daerah ada itu komplain. Tapi situasi lah yang membuatnya begitu kan. Setelah itu kan itu ditanya sekarang tentang kesehatan ya. Bagaimana orang yang kerja di sini kesehatan kayak asap-asap yang di sini kan gimana pengaruh kesehatan orang itu? Kalau yang namanya kesehatan ya jelas berpengaruh. Kadang batuk, kadang apa namanya demam, sudah biasa dirasakan orang kecil begitu kan. Kalau bagi sampai mulung mungkin sudah terbiasa, jadi enggak malah terpengaruh lagi oleh hawa sampahnya ini. Lantaran udah setiap hari mungkin sudah kebal gitu. Kalau penyakitnya tetap ada. Kira-kira Wak, penduduk di sini itu mayoritas kerja di sini atau masih ada kerja di luar sana? Oh, kalau dibilang mayoritas enggak mayoritas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan ibu siapa? Oh, dengan Ibu Lince Manuru. Ingin bertanya Pak, bagaimana perasaan orang Uak sama sampah yang berada di sekitar sini? Kalau saya aman-aman aja, nggak ada menyusahkan. Cara untuk itu mana sama di sini nggak cari apa kan nafkah. Yang kedua pertanyaannya, Uak merasa terganggu orang Uak sama asap sampah di sini? Nggak terganggu. Ketiga, gimana ya Wak kesehatan para adik-adik di sini dengan adanya asap ini? Sehat, nggak ada yang Tidak ada terkena penyakit. nggak ada terkena penyakit, Berarti Wak masih aman ya semua? masih aman. Iya. Terima kasih ya Wak, udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Wak. Sama Wak siapa? Dari situ barang, ada kayu, siap-siap latang burung di kodok. Biasanya Wak, orang Wak pergi ke sana kerja ke tempat pembuangan sampah jam 8 pagi, pulangnya jam 5 sore. Baru Wak, kan Wak berarti sebagai bahan penambah apa itu Wak, mata pencarian itu kan Wak di sana berarti Wak. Biasanya Wak berapa itu dapat orang Wak? Kalau pencariannya nggak tentu, kadang dapat 40. Kalau penjualnya kadang dapat 250, 250, kayak gitu lah pendapatan. Kira-kira Wak adanya anak muda yang kerja ke sana terutama sekolah Banyak kelompoknya kerja di sana banyak. Itu bukan lagi. Iya. Oh itu aja. Makasih Wak.